Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sentralitas ASEAN jangan pepesan kosong. Jika tak ada aral melintang, negara-negara anggota ASEAN akan kembali berkumpul di Jakarta pada 5-7 September 2023 dalam gelaran konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-43. KTT kali ini terasa lebih istimewa karena selain akan diikuti oleh 11 negara anggota ASEAN, KTT nanti akan diikuti oleh 9 negara mitra wicara yakni Korea Selatan, Jepang, India, Tiongkok, Australia, Selandia Baru, Kanada, Rusia, dan Amerika Serikat. Hadir pula Bangladesh yang saat ini menjadi ketua The Indian Ocean Rim Association atau IORA dan Kepulauan Cook yang kini mendapat giliran menjadi ketua PIF atau Pacific Islands Forum. Semakin istimewa karena KTT kali ini juga menghadirkan 9 organisasi internasional diantaranya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, World Bank, International Monetary Fund atau IMF, dan World Economic Forum. Menteri Luar Negeri Menlu RI Retno Lestari Priyansari Marsudi mengatakan KTT kali ini berbeda dengan KTT sebelumnya yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 10-11 Mei 2023. Saat itu, KTT membahas isu-isu internal ASEAN dan isu-isu penting di dalam dan luar kawasan. Sementara pada KTT ke-43 ASEAN kali ini, persekutuan negara-negara Asia Tenggara itu bakal membahas perkembangan dan penguatan kerjasama ASEAN dengan mitra eksternal. Di usianya yang kini menginjak 56 tahun, ASEAN perlu diapresiasi karena berhasil membuat hidup bertetangga di kawasan Asia Tenggara yang nyaris tanpa sengketa politik dan keamanan. Pasang surut hubungan antar negara lebih karena riak kecil dan dapat diselesaikan lewat jalur diplomatik. Hal itu pula yang menjadi daya tarik bagi Timor Leste untuk kemudian bergabung ASEAN pada 2022 lewat KTT di Phnom Penh, Kamboja. Namun, adem ayemnya hubungan bertetangga itu tak lantas membuat tugas ASEAN cukup sampai di situ. Sebagai sebuah kekuatan di Asia Tenggara, 11 negara anggota ASEAN mestinya punya posisi tawar signifikan dengan mitra eksternalnya. Setelah berhasil menciptakan kestabilan politik dan keamanan di kawasan, sebagai sebuah organisasi, ASEAN harusnya juga memberi manfaat sosial ekonomi bagi rakyatnya. ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan diambil menjadi tema dari keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023. Tepat sekali, tema itu diambil karena ekonomi kawasan harus sama-sama bangkit usai dihantam tekanan selama pandemi COVID-19. Bank Pembangunan Asia atau ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara pada 2023 masih tertekan di kisaran 4,7% karena melemahnya permintaan global. Analis Credit Suisse juga memperkirakan pertumbuhan 6 negara ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam akan melambat jadi 4,4% pada tahun 2023 dari proyeksi 5,6% pada 2022. Meski masih tertekan, data dua lembaga itu menempatkan pertumbuhan ekonomi regional masih jauh di atas rata-rata global. Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan global sebesar 3,2% pada 2022 dan 2,7% pada tahun 2023. Di sini, ASEAN harus mengambil kesempatan untuk bersolek agar menjadi tujuan menarik bagi investor global. Harapan sudah di depan mata dengan hadirnya Tiongkok dan Amerika Serikat yang tengah berseteru dagang dalam KTT kali ini. Di tengah upaya meningkatkan ekonomi ke jalur pemulihan, negara-negara anggota ASEAN tentunya tak boleh lupa atas krisis politik yang tak berkesudahan di Myanmar. Kekompakan ASEAN diuji karena krisis politik dan kemanusiaan terus berlangsung di sana. Benar adanya prinsip utama ASEAN ialah tak mengintervensi masalah dalam negeri negara lain. Namun prinsip itu sedianya tak meniadakan prinsip utama lainnya, yaitu
penghormatan pada hak asasi manusia, dan soliditas. Bukan tak mungkin, konflik politik di Myanmar akan menjadi kerikil bagi ASEAN yang sedang gencar mengampanyekan sentralitas ASEAN di tengah persaingan kekuatan-kekuatan besar. Posisi tawar ASEAN juga menentukan stabilitas di Indo-Pasifik, yakni kawasan yang membentang luas dari perairan Samudra Hindia, Samudra Pasifik bagian barat dan tengah, serta wilayah yang menghubungkan kedua samudra tersebut di sepanjang Laut Cina Selatan. Indo-Pasifik adalah kawasan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang mencakup 65% dari populasi global. Pada tahun 2030, kawasan tersebut diperkirakan akan menjadi rumah bagi 2/3 kelas menengah di dunia. ASEAN Outlook on Indo-Pacific atau AOIP atau pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik yang diprakarsai Indonesia merupakan penegasan posisi Perhimpunan Asia Tenggara dalam peranannya untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik di tengah rivalitas kubu RRT dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Sentralitas ASEAN jangan hanya wacana, melainkan harus membumi dalam bekerja secara nyata dalam merespons berbagai tantangan baru di kawasan dan dunia.